Indonesia holds a very special place for us because it is the birthplace of TBN Asia, okay, right in Jakarta. Looking at the students, my first concern is how much do they understand? Because I'm speaking English, is there a language barrier? That's one. The other thing, I hope to see the students, because I saw them engaging and trying to understand it, is that many of them will be inspired into innovation. Because we're speaking to the science and technology students. They actually is the best place to do innovation, because science and technology is really about innovation. I felt like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali ke program podcast kita, lab kamu semua. Saya Ina Dewi. Hari ini alhamdulillah senang sekali kedatangan para pembicara yang super keren, dan kita saat ini ditemani oleh Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Ibu Khadijah Hulia PhD. Kemudian ada Pak Ishak Munandar dari Meksi Academy. Halo, selamat datang Pak Ishak. Halo Bu Khadijah. Ya, halo. Kemudian ada juga tamu kita yang super keren juga, Bapak Teddy Hartono, Chairman dari TBN Indonesia. Halo, selamat datang Pak Teddy. Ya, terima kasih. Ya. Dan ya tentu saja pembicara kita pada kesempatan pagi hari ini, beliau sangat luar biasa dan saat ini sudah bersama kita, yaitu Bapak Melvin Max dari TBN Alliance. Hello, welcome Pak Melvin. thank you. Ya, senang sekali. Mungkin kita bisa mulai podcast ini agar teman-teman di FST dan juga di Jakarta dan juga semua audiens kita ya di seluruh Indonesia maupun internasional bisa lebih mengenal apa sih itu Meksi Academy. Boleh berkenan Pak Ishak untuk sedikit menjelaskan tentang Meksi Academy. Silakan Pak Ishak. Siap, thank you sebelumnya buat Bu Dewi dan juga Bu Khadijah buat kesempatannya kita bisa hari ini sharing ya di podcast ini. Sebenarnya sharing kita hari ini tuh ingin men-sharekan inisiatif-inisiatif yang memang kita lakukan selama mungkin 6 bulan terakhir ya, bersama-sama antara FST UIN dengan Meksi Academy dan juga TBN Indonesia. Nah, karena kita memiliki visi nih, dan kebetulan visi ini dipertemukan bersama-sama di tempat ini gitu ya. Nah, jadi mungkin sedikit gambaran, Meksi Academy ini adalah sebuah startup pendidikan. Jadi we are an edutech startup berbasis AI, di mana kami bekerja sama untuk mengempower anak-anak muda, Gen Z khususnya, dan juga university di Indonesia untuk menjadi mitra agar bisa menumbuhkan dan membuat anak-anak muda atau Gen Z kita di Indonesia ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, jadi salah satu hal yang kami lakukan adalah kami saat ini sudah bermitra dengan Kemendikti Saintek ya, dan juga dengan beberapa kementerian lain untuk program pelatihan. Nah, program yang kami lakukan juga sudah diterima oleh 250 universitas di Indonesia. Apa sih yang kami lakukan? Terima kasih. Jadi yang kami lakukan ini adalah kami melakukan yang namanya bootcamp. Di mana bootcamp ini memiliki 2 pilar. Pilar yang pertama adalah skill digital, yang dimana hari ini kita sama-sama tahu ya, perubahannya begitu cepat. Dan yang kedua adalah program kewirausahaan. Kedua-duanya dilakukan untuk mendukung misi dari pemerintah Indonesia, yaitu untuk mencukupi tenaga talenta digital di tahun 2030. Dan juga yang kedua adalah menumbuhkan jumlah kewirausahaan yang ada di Indonesia dari yang sekarang 3,5% menjadi 7%. Nah, ini adalah program langkah-langkah kecil yang kami lakukan dengan harapan kita bisa mendukung program pemerintah dan berkolaborasi sama-sama dengan universitas, ini dalam hal ini UIN, dan juga dengan TBN Indonesia,
yang pada akhirnya nanti akan memberikan benefit dan dampak yang luar biasa sekali buat mahasiswa-mahasiswa kita semua. Seperti itu. Alhamdulillah, keren banget nih. Senang sekali mendengar dari Pak Isaac, idenya sangat luar biasa, dan FST, UIN juga sangat beruntung ya kita bisa bertemu gitu pada kolaborasi yang insya Allah banyak banget manfaatnya baik untuk UIN maupun untuk Indonesia. Baiklah teman-teman, sekarang kita dengarkan dari Bu Wadek Bidang Kemahasiswaan, alumni dan juga kerjasama, sedikit overview tentang kerjasama ini, awalnya, kemudian nanti ekspektasinya seperti apa ya Bu Wadek. Baik, terima kasih Mbak Iin Dewi. Jadi kita ini sudah 1 tahun ya Pak Isaac untuk kerjasama ini, dan Fakultas Saintek menyambut banget gitu ya, menyambut baik banget dengan adanya kerjasama kolaborasi dengan Maxi Academy, karena kita memang punya visi menumbuhkan kolaborasi dengan pihak luar dan visi kemandirian. Nah ini sangat relate sekali dengan program-program Maxi Academy gitu ya, sehingga kita memiliki ruang kerjasama yang baik itu dari sisi fakultasnya, dari sisi kerjasama nanti di luar gitu ya, karena kami menyadari Maxi punya juga berkolaborasi dengan TBN, maka kan kita yang dari kampus ini harusnya memang memiliki kolaborasi dengan industri gitu ya. Satu sisi Fakultas Saintek juga memiliki kurikulum, di mana kurikulum itu ada satu mata kuliah namanya kewirausahaan. Ini betul-betul matching gitu ya, dan kita ingin kurikulum sekarang ini ingin mengambil gitu ya, mengambil kurikulum kewirausahaannya dari Maxi Academy, dan kita bisa kolaborasi di situ. Harapan kami adalah bahwa mahasiswa-mahasiswa kita supaya inline dengan misi, dengan visi fakultas yang kemandirian, agar mahasiswa kita ini memang mahasiswa menjadi orang-orang yang hebat gitu ya, dalam arti dia bisa diterima di masyarakat, memiliki kemampuan leadership yang baik, tetapi juga memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlangsung ya, kita punya kolaborasi 5 tahun, dan ini mudah-mudahan bisa berlangsung terus, dan kami berharap besar bahwa kolaborasi ini memberikan dampak yang baik, khususnya buat mahasiswa, tetapi juga untuk universitas. Dan UIN sesungguhnya ada beberapa fakultas yang juga sebetulnya memiliki keinginan yang sama gitu ya, punya mata kuliah kewirausahaan, dan inginnya nanti mulai dari FST ada Maxi Academy, mudah-mudahan kita bisa, karena kita juga sudah punya MOU-nya, bisa nanti merambah ke fakultas-fakultas yang lain. Gitu. Siap. Mungkin saya tambahin sedikit mungkin ya. Jadi tadi sempat terlewatkan. Jadi maka dari itu memang kolaborasi ini adalah sebuah kalau kita namakan sekarang mungkin pentahelix ya. Tapi ini baru 3 dari pentahelixnya itu. Tapi yang kita menarik adalah kita lihat adalah visinya sama dan memiliki keinginan untuk mencapai suatu hal yang baik. Maka dari itu memang di 1 Oktober kemarin untuk mengegongkan ya program kerjasama ini, kita melaunching sebuah tempat bernama Innovation Impact Hub di FST UIN ya, 1 Oktober 2024 kemarin. Itu adalah proyek hasil kolaborasi antara 3 pihak, yaitu TBN Indonesia, kemudian Maxi Academy, kemudian yang ketiga adalah dari FST sendiri, Fakultas Sains Teknologi dari UIN. Nah, dari hasil ini harapannya apa sih sebenarnya dimulailah program ini, karena misi kami sebenarnya simpel. Selain tujuan untuk melatih dan untuk mengempower banyak anak muda, sebenarnya misi kami adalah bagaimana Maxi Academy yang saat ini memang bermitra dengan TB Indonesia bisa mencetak mahasiswa-mahasiswa dari UIN yang tertarik untuk menjadi wirausaha-wirausaha, student entrepreneurs kita namakan, yang bisa fokusnya di bidang digital dan juga sosial. Tentunya harapannya bisa selain mereka membangun bisnis, tapi juga bisa membantu menyelesaikan sebuah masalah sosial yang ada. Nah ini tidak mudah, saya harus akuin, namun bisa dilakukan jika kita mau bersama-sama gandengan tangan. Nah, maka dari itu visi-visi ini, dan kita sebenarnya sangat-sangat excited ya, karena di tahun 2025 ini kita juga ada banyak program yang kita lakukan di UIN, khususnya di Innovation Impact Hub itu, seperti kita mengadakan kelas tentang soft skill,
Kita juga mengadakan business coaching, business mentoring, dan juga yang menariknya adalah masuknya kami dipercaya oleh UIN untuk dalam program Technopreneurship. Nah, inilah sebuah kehormatan buat kami, buat Maxi Academy dan juga TBN Indonesia untuk bisa bersinergi sama-sama. Harapannya ini bisa menjadi sebuah kegerakan ya, dan menginspirasi universitas-universitas yang lain untuk melakukan hal yang sama, dan juga selain itu juga bisa menginspirasi NGO-NGO yang lain atau mitra-mitra yang lain agar terjadinya kolaborasi ini bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih dari Bu Khadijah tadi dan juga Pak Isaac. Kita dengar bahwa sebenarnya ini umurnya itu masih baby banget, masih 6 bulan 1 tahun, tapi alhamdulillah yang dirasakan oleh mahasiswa FST, mahasiswa UIN Jakarta itu sudah banyak banget, karena program-program tadi kayak seperti soft skill gitu ya, terus Technopreneur yang hari ini juga menghadirkan pembicara internasional yang luar biasa itu, dan juga meeting dengan industri. Kemudian kemarin juga terima kasih sudah difasilitasi untuk yang penelitian, ada 4 klaster FST, riset unggulan FST. Ini starting dari UIN Jakarta bisa menjadi pilot project untuk universitas di seluruh Indonesia. Baiklah, teman-teman tercinta, selanjutnya kita akan dengarkan langsung dari Bapak Teddy Hartono, Chairman TBN Indonesia, tentang visi TBN dan juga program yang dikolaborasikan dengan FST, dan juga gimana sih proyeksi ke depan. Silahkan Pak Teddy. Ya, terima kasih UIN. Ya, kami dari TBN Indonesia itu kita memiliki visi membawa transformasi di dunia bisnis itu di dalam mengentaskan kemiskinan. Jadi melalui dunia usaha, kewirausahaan itu kita bisa mengentaskan kemiskinan dengan menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Nah, tentunya kita juga ingin wirausaha yang memasuki dunia bisnis ini mereka memiliki tujuan, purpose, dan juga caring people, caring planet, dan tetap memiliki profit sehingga tetap ada sustainability-nya, tetap melakukan bisnis yang berkelanjutan. Nah, ini menjadi visi kami, menjadi misi kami. Lalu kita melihat juga di Indonesia masih sangat sedikit jumlah entrepreneur, hanya 3,6%, sehingga kalau kita mau menjadi negara maju dan kita mau lebih berkembang lagi, kita perlu lebih banyak entrepreneur, tapi bukan sekadar hanya entrepreneur saja, tapi juga entrepreneur yang memiliki dampak sosial, entrepreneur yang memecahkan masalah-masalah sosial. Dan kita ingin TBN melalui Maxi Academy yang telah bekerja sama dengan UIN, harapkan kita bisa masuk menjangkau mahasiswa, memperlengkapi mahasiswa yang nanti akan masuk ke dunia usaha tentunya, dan sehingga gap antara kampus, antara dunia pendidikan sama dunia usaha itu semakin kecil. Nah, ini TBN juga sangat senang sekali menyambut kolaborasi ini, karena ketika kita mau membawa transformasi ya kita butuh kolaborasi. Kita membawa Indonesia lebih maju, kita harus berkolaborasi menjadi satu teamwork ya. Membawa perubahan seperti kayak kita ada Pentahelix, ada TBN mewakili dari dunia bisnisnya, seperti itu. Ya. Baik Pak Teddy, sangat inspiratif sekali. Pak Teddy karena dari TBN Indonesia, jadi sangat expert sekali untuk menyatukan gitu ya, tentang technopreneur gitu. Jadi sehingga membuat kolaborasi ini tuh perfect gitu, karena kan dari segi student soft skillnya tadi Maxi juga sudah sangat support sekali. Kemudian dari TBN sendiri banyak sekali networking dan resource yang juga bisa menunjang persiapan mahasiswa kita untuk menghadapi karir selanjutnya, baik di tingkat lanjut maupun sebagai menciptakan entrepreneur selanjutnya. Ya, betul. Jadi TBN Indonesia juga tidak sendiri, kami berjejaring
kami bagian dari TBN Alliance, dari Global Alliance. Nah, ini dari TBN Alliance. Oke. Ya, teman-teman yang kita banggakan, selanjutnya kita kehadiran narasumber yang juga paling keren, tapi semuanya keren. Ini adalah Bapak Malvin Max dari TBN Alliance. Mungkin sebenarnya yang bisa menceritakan TBN itu seperti apa itu Pak Terry, tapi kira-kira kenapa hadir TBN Alliance ini karena untuk menyatukan atau lebih mengorganisir TBN-TBN di berbagai negara yang sekarang sudah banyak banget sepertinya ya. Oke, hello Professor Malvin. And would you like to share with us about the TBN Alliance? Just like short history and also what is your program right now, and also we would love to share about your experience today with our students to deliver your core value about the TBN Alliance. Okay. Please. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. I'm from Singapore, and TBN Alliance is actually a movement of a community of people that right now straddles TBN Asia, which is about Southeast Asia, TBN Africa, and TBN Americas. The aim of the TBN Alliance is really about ending poverty through enterprise. So one of the key things that we do is to build an ecosystem, a social impact ecosystem that encourages and inspires entrepreneurship, social entrepreneur. Okay, because especially for Indonesia, there's so many young people that are around that this is actually both the Chinese word for crisis is weighty, which means danger and opportunity. So I think right now we stand in this gap. There's a danger that if we don't prepare the young people and give them opportunity, we will end up in the danger of, their future not being there. But it is also at the right time of opportunity. So that's where TBN brings in the support in terms of training them in capacity building, character building, as well as what we call business. Now there's so many young people coming up. We hope that every one of them will get jobs, but it is unlikely that there's enough jobs for young people. Even if they get a job, it doesn't mean that they just do whatever, and be an employee. They should be an intrapreneur. In other words, they think for their company and they can actually do good to the surrounding areas. But an entrepreneur or social entrepreneur deals with how to end poverty through businesses, through enterprises. And we try to bring in the collaboration of the funders and the founders. Hopefully there are more of this. Bring in the innovation as well as the mentors, the trainers, the coaches, the experts to help them. So that in doing so, we hope to be able to move the needle and give more opportunity for the young people to have a future. So that's where we are. So in TBN Asia, we focus on ASEAN. So Indonesia is one, Malaysia, and then we hope in the next 3 years, Thailand, Vietnam, Philippines, the big ones. And hopefully through that, it could be like a cross-border collaboration as well. So that's what we hope to be doing. Wow.
this great explanation from Pak Mafik. And what do you think about our students today for our event? Do you they are very excited, you know, to learn motivation, experience from you, you know, and we are also very happy that you share with us TBN is starting from Indonesia, you know, for the first time. I think this is the big opportunity to remind us that Indonesia is one of the big country and with a great potential with resources for human resource and also some other thing in several areas as well. Yes, I think Indonesia holds a very special place for us because it is the birthplace of TBN Asia, okay, right in Jakarta. Looking at the students, my first concern is how much do they understand, because I'm speaking English, is there a language barrier? That's one. The other thing, I hope to see the students, because I saw them engaging and trying to understand it, is that many of them will be inspired into innovation. Because we're speaking to the science and technology students. They actually is the best place to do innovation, because science and technology is really about innovation. I felt like TBN Indonesia and the nation of Indonesia is actually the arrowhead for ASEAN. Not only is it big, but you have the potential here with all the young people to actually make a shift, you know, because you have 280 million people, and if 60% are young people, that's a lot of weight that can be shifted. So that's the motivation I have to see whether we can come and help move the needle. Yeah. Thank you for the time today, and good to see you again as well in another event and progress. Well, we will move back to Bu Khadijah. Kira-kira ke depan kerjasamanya mau seperti apa, Bu? Ya tentu mudah-mudahan selain gitu ya kita bisa kerjasama dengan tadi kita sudah FST dapat Innovation Impact Hub yang sangat dipergunakan betul oleh mahasiswa kita. Tentu kita nanti juga kita punya beberapa riset unggulan dan itu mudah-mudahan bisa kita kerjasamakan juga, kolaborasikan dengan MEXI juga dengan TBN. Mudah-mudahan itu bisa terus berlanjut dan ya dari sini kita bisa memiliki wawasan yang sangat luas barangkali ya dari pengalaman-pengalaman dari Pak Ishak dengan Pak Teddy juga Mr. Malvin. Mudah-mudahan ini bisa kita adopt sebaik-baiknya dan kita ingin FST maju bersama. Keren sekali. Kita boleh dengar closing statement kali ya dari Pak Isaac, kemudian tentu saja Pak Teddy yang TBN itu ternyata mulainya dari Indonesia ya Pak. Itu sebenarnya pengen denger tuh ceritanya sebentar aja gitu nanti, dan juga nanti dari Pak Malvin. Monggo silakan Pak Isaac. Oke, terima kasih Bu. Jadi kalau dari saya memang harapan kami adalah inisiatif ini untuk di tahun 2025 ini bisa terdengar untuk satu UIN. Gitu. Kami tahu bahwa di UIN Jakarta ini muridnya cukup banyak, student body-nya besar ya Bu ya. Dan kami harapkan, kami memang berharap bahwa inisiatif ini bisa didengar oleh 33.000 sekian mahasiswa yang ada di sini. Kenapa? Agar mereka, karena kami percaya bahwa kalau misalnya 1% saja dari 33.000 itu berarti mungkin sekitar 300 anak ya, itu memiliki ketertarikan kan hari ini, itu sudah cukup besar jumlahnya. Dan ketertarikan inilah yang kita mau bangun sama-sama, kita mau bina sama-sama. Dan dalam hal ini perannya apa sih? Sebenarnya perannya FST dan perannya UIN adalah menyiapkan mahasiswanya. Perannya MEXI adalah membantu mementor mereka. Dari mereka yang mungkin ingin tertarik menjadi seorang wirausaha tapi nggak tahu caranya bagaimana.
kita bisa membantu mereka untuk memiliki, nggak cuma memiliki ketertarikan ya, tapi tentunya membuat ide mereka menjadi sebuah kenyataan dan membantu mementor mereka sampai ide bisnis ini bisa mulai berjalan. Tentunya kita mentoring selama 9 bulan. Harapan berikutnya adalah dari situlah dari TBN Indonesia dan juga TBN Alliance yang akan membantu untuk yang pertama kesempatan untuk pendanaan, atau yang kedua memberikan pintu akses untuk bisa masuk ke pasar internasional. Nah, jadi harapannya memang mimpi yang kita miliki adalah suatu saat nanti kita bisa melihat dari UIN Jakarta ini bisa lahirlah enterprise atau perusahaan-perusahaan ini yang didirikan hasil dari kerjasama mahasiswa, dosen, fakultas, Maxi Academy, dan juga TBN. Dari situ sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ayo silakan Pak Terry yang super keren. Ya, saya ingin melihat transformasi terjadi di Indonesia, khususnya ya, kita sangat mengharapkan generasi muda itu bisa membawa transformasi Indonesia menjadi Indonesia emas ya. 2045 kita tahu bahwa waktu kita tidak sempit ya, jadi tidak terlalu lama, makanya kita perlu berkolaborasi secara lebih luas lagi gitu ya dengan berbagai pihak. Tentunya TBN menjadi katalisator, berperan aktif untuk mengembangkan kolaborasi ini sehingga transformasi Indonesia bisa lebih cepat lagi ya, diakselerasi lagi. Nah ini harapan kita, dan ya TBN itu pertama kali memang dari Afrika, lalu Asia juga kita tahu bahwa Asia juga masih butuh bantuan, perlu masih banyak ya masyarakat yang miskin juga khususnya di Asia Tenggara dan Indonesia menjadi satu negara yang terbesar di Asia Tenggara ini. Lalu Mr. Melvin Mark terpanggil untuk menjalankan di sini dan memiliki hati untuk membawa perubahan di Indonesia, sehingga ya terjadilah TBN Asia ini membawa perubahan di Indonesia dan juga di Southeast Asia khususnya. Nah ini dan saya juga melihat ini ya tergerak juga untuk ya bersama-sama, kalau ada orang asing yang lebih peduli sama Indonesia, bagaimana dengan kita sendiri, seharusnya kita ya, yang lebih peduli, lebih aktif lagi. Nah jadi terima kasih dukungannya dari TBN Asia telah membantu Indonesia ini untuk memberantas kemiskinan, dan ya kita juga TBN Indonesia sudah terbentuk 2 tahun lalu, sehingga diharapkan dengan keberadaan TBN Indonesia bisa berperan lebih aktif lagi. Oke, super keren materi. Ya, jadi dalam rangka mempersiapkan Indonesia Emas di 2045, jadi semua resource baik dari civil society maupun dari industri, dari kampus, semuanya bisa bareng-bareng gitu mengakselerasi proses ini, sehingga kita akan bisa benar-benar menemukan banyak inovasi menciptakan Indonesia Emas di 2045. Yeah. Okay. Would you to give us just a closing statement, please? Okay, thank you. Maybe a short one. I think that with innovation, there is a DNA that is needed, which is dare to take risks. Because where there is innovation and planning, and yet you dare not step out, it's a waste. So I want to encourage young people to dare to take risks. But you need a community to kind of like help test your innovation and risk taking. So the community will provide the safety. Thank you. Thank you, Mr. Mark.
Baiklah teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah banyak sekali nih mendapatkan ilmu. Terima kasih untuk waktunya dan ilmunya, sharing-sharingnya kepada Bu Wadek, Bu Khadijah, Pak Isa dari Maxi Academy, dan juga Chairman TBN Indonesia Bapak Teni Hartono, and also Mr. Marvin from TBN Alias. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi pada podcast kita selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.